Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Indah. Anak-anakku, materi hari ini adalah IPA tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, sifat-sifat cahaya. Kalian tahu tidak? Apa itu cahaya? Cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya sangat bermanfaat bagi kehidupan. Cahaya membuat dunia ini menjadi terang benderang. Cahaya membuat kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Sumber cahaya terbesar di bumi adalah cahaya matahari. Dengan cahaya matahari, manusia dapat melakukan kegiatan di siang hari dengan mudah. Cahaya mempunyai sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat cahaya banyak manfaatnya bagi kehidupan. Apa saja sifat cahaya itu? Sifat-sifat cahaya yang pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Ayo anak-anak, kita lakukan percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat-sifat cahaya ada 4, yaitu 1. Cahaya dapat merambat lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Saya mau melakukan percobaan, yaitu 1. Cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan. 1. Gelas bening. 2. Vas bunga. Gelas bening saya soroti cahaya. Ternyata hasilnya cahaya dapat menembus gelas bening. Vas bunga saya soroti cahaya. Ternyata hasilnya cahaya tidak dapat menembus vas bunga. Jadi kesimpulannya cahaya hanya dapat menembus benda bening. Percobaan yang kedua, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan. 1. Pensil. 2. Gelas berisi air. Masukkan pensil ke dalam gelas berisi air. Hasilnya pensil terlihat bengkok. Jadi, kesimpulannya cahaya dapat dibiaskan. Demikian percobaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengetahui sifat-sifat cahaya, tuliskan penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan hari ini, yang pertama, cahaya merambat lurus. Berkas cahaya merambat lurus artinya jika terhalang tembok atau dinding atau benda gelap, berkas cahaya tidak dapat terlihat. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Benda-benda yang dapat ditembus cahaya disebut benda bening. Contohnya, kaca. Benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya dinamakan benda gelap. Contoh benda tidak tembus cahaya yaitu kertas, karton, triplex, kayu, batu, dan tembok. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan adalah proses terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya ada 2 jenis, yaitu pemantulan baur atau pemantulan difusi dan pemantulan teratur. Pemantulan baur merupakan pemantulan yang terjadi apabila cahaya mengenai permukaan
permukaan yang kasar atau tidak rata. Pada pemantulan ini, sinar pantunnya tidak beraturan. Pemantulan teratur merupakan pemantulan yang terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang licin, rata, dan menghilang, misalnya cermin. Sinar pantunnya memiliki arah yang teratur. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yang merambat melalui medium atau zat perantara yang berbeda akan mengalami pembiasan atau pembelokan. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari udara ke air. Sebaliknya, apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari air ke udara. Pembiasan cahaya sering kali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dasar kolam terlihat lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya. Pembiasan juga dapat dilihat pada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Pensil tersebut akan tampak patah. Contoh lain pembiasan adalah terjadinya pelangi. Warna pelangi terbentuk karena hasil pembiasan cahaya putih. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a